Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih dalam pembahasan prinsip-prinsip aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hari ini kita memasuki prinsip yang ke-51 di halaman 143, di mana penulis rahimahullah taala berkata, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap perselisihan yang terjadi di tengah-tengah sahabat, terutama pasca wafatnya Rasulullah SAW di masa kekhilafahannya Utsman bin Affan berlanjut sampai masa kekhilafahannya Ali radhiyallahu anhum jami'an. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki sikap, memiliki akidah, dan ini harus kita yakini jika kita memang benar-benar sebagai seorang sunni, jika kita memang benar-benar sebagai seorang Ahlus Sunnah. Beginilah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semestinya terhadap perselisihan yang terjadi di tengah para sahabat Nabi SAW di masa fitnah. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Kemudian beliau lengkapi dengan penjelasan di sini. Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari sikap dan cara orang-orang Rafidhah yang membenci dan mencaci maki para sahabat. Dan Ahlus Sunnah juga berlepas diri dari sikap orang-orang Nawasib yang menyakiti Ahlul Bait dengan perkataan dan perbuatan mereka. Kedua sikap ini sama sekali tidak menjadi sikapnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Rafidhah membenci sahabat-sahabat Nabi SAW, bahkan sampai pada sikap mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Sedangkan sebaliknya orang-orang Nawasib bukan cuma sahabat Nabi saja yang dibenci, bahkan juga Ahlul Bait Nabi SAW. Dimulai dari perdamaian yang terjadi di antara kubu Ali dan Muawiyah pasca atau dalam perang Siffin, di mana kubu Muawiyah menuntut agar segera ditegakkan pengadilan kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Sementara Ali radhiyallahu ta'ala anhu lebih mengedepankan dan memprioritaskan terlaksananya baiat dulu terhadap dirinya. Kemudian terjadilah perang Siffin di antara keduanya, namun berakhir dengan perdamaian di antara keduanya. Maka ada segelintir orang yang tidak menyukai ini, tidak menyukai keputusan Ali untuk berdamai dengan Muawiyah. Mereka pun mulai saat itu nasabal adawah, mulai menabuh genderang peperangan terhadap Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nasaba al-adawah,
menegakkan permusuhan. Nasaba, bentuk pelakunya disebut nasib, dan jamaknya disebut nawasib. Maka nawasib inilah orang-orang yang membenci Ali dan keturunan-keturunannya. Sebaliknya, orang-orang Rafidhah membenci sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Ahlussunnah tidak sebagaimana Rafidhah yang membenci sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga sebagaimana Nawasib yang membenci Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat itu nyata terjadi memang. Namun Ahlussunnah wal Jamaah sikapnya tadi yang beliau sebutkan, al-imsak amma syajara bainahum, menahan diri, menahan lisan ya terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat. Artinya nggak banyak komentar, karena sudah terjadi, dan itu terjadi di kalangan sebaik-baik generasi umat ini. Kalau kita berkomentar, bahkan makin jauh berkomentar, tidak mustahil lama-lama akan membuat kita menjadi menyalahkan sahabat. Setelah menyalahkan sahabat, apalagi yang kita lakukan? Merendah-rendahkan sahabat. Ya, menyebut Muawiyah sebagai orang yang haus kekuasaan lah, menyebut Ali sebagai pemimpin yang tidak adil lah, dan lain sebagainya. Itu semuanya berawal dari apa? Komentar sok paling ngerti tentang sahabat dibanding sahabat itu sendiri. Semua sahabat, baik di kubunya Ali maupun Muawiyah, dua-duanya sama-sama menginginkan kebenaran. Ali punya ijtihadnya sendiri, Muawiyah punya ijtihadnya sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani, wa in asaba wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Jika seorang hakim, seorang pemimpin, seorang alim berijtihad, kemudian dia benar dalam ijtihadnya, maka dia dapat dua pahala. Pahala atas ijtihadnya, pahala dan atas kebenarannya. Dan jika dia berijtihad namun keliru, maka dia tetap dapat satu pahala. Pahala atas ijtihadnya itu. Ijtihad itu adalah upaya mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk mencari kesimpulan yang benar, lepas daripada hawa nafsu, lepas daripada motivasi-motivasi duniawi murni yang dia inginkan cuma kebenaran saja. Lihat, Nabi SAW mengatakan, kalau benar dapat dua, kalau salah dapat satu. Bukan cuma nggak dicatat sebagai dosa. Ijtihad yang salah itu bukan cuma tidak dicatat sebagai dosa, bahkan pelaku ijtihad yang salah itu pun masih diapresiasi satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kita ketika menelaah dalil, ya, begitu juga tarikh atau sejarah, memang kubu Ali lah yang benar. Namun bukan berarti kebenaran yang ada pada kubunya Ali radhiyallahu taala anhu menjadi alasan buat kita menyalah-nyalahkan kubunya Muawiyah radhiyallahu anhu. Enggak. Muawiyah walaupun keliru tetap dapat pahala satu dari Allah Subhanahu wa taala atas ijtihad beliau, Jadi ini sikap Ahlussunnah, ya. Menahan lisan, menahan sikap, menahan diri, menahan komentar atas perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah bersikap menahan diri dari perselisihan, peperangan yang terjadi di antara sahabat. Dan mereka berkata, sesungguhnya riwayat-riwayat tentang hal kejelekan yang terjadi di antara mereka adalah dusta atau bohong. Ada yang ditambah, ada pula yang dikurangi, serta ada juga yang diselewengkan dari yang sebenarnya. Sedangkan dalam riwayat yang sahih
Dalam riwayat yang sahih mereka dimaafkan karena mereka orang-orang yang beristihad dan bisa benar bisa pula salah. Meskipun demikian, ahlu sunnah wal jamaah tidak mempunyai i'tiqad atau keyakinan bahwa individu sahabat adalah seorang yang maksum dari dosa-dosa besar ataupun kecil. Bahkan bisa saja di antara mereka ada yang melakukan dosa-dosa sebagaimana umumnya Bani Adam berbuat dosa. Akan tetapi mereka itu punya kelebihan, yaitu lebih dulu beriman dan mempunyai keutamaan yang dapat menghapuskan dosa yang timbul dari mereka kalau hal tersebut ada, sehingga mereka diberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sesudahnya. Ini paragraf yang ketiga. Boleh diberi tambahan keterangan. Kalau sikap pertamanya tadi apa? Menahan diri, itu sikap pertamanya. Sikap keduanya mencarikan pemakluman, mencarikan uzur, itu sikap keduanya yang beliau jabarkan di paragraf ketiga panjang ini nih, ya. Sikap pertamanya menahan diri, itu disebutkan oleh penulis di paragraf 1 dan 2. Sikap keduanya apa tadi? Nah, mencarikan pemakluman, mencarikan uzur. Itu beliau sebutkan di paragraf ketiga. Pemakluman yang pertama atau uzur yang pertama, itu yang beliau katakan di situ, di mana sebagian riwayat-riwayat yang menjelek-jelekan sahabat, sebagiannya ternyata berkategorikan berita bohong tentang diri sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana riwayat-riwayat itu banyak sekali dibuat-buat oleh orang-orang Rafidhah, ya. Mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah berhalanya masyarakat jahiliyah. Mereka mengatakan bahwa Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma tempatnya di kerak dasar neraka jahanam. Ya, itu kan jelas berita bohong. Itu uzur yang pertama. Kemudian uzur yang kedua, ya, ada pula riwayat yang ditambah, dikurang-kurangi, diubah-ubah. Artinya riwayatnya sudah tidak asli lagi, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Itu yang pemakluman atau uzur yang kedua. Uzur yang ketiga, kalau ternyata riwayatnya sahih. Kalau ternyata riwayatnya sahih, apa yang menjadi pemakluman dari kita buat mereka? Mereka orang yang dimaafkan. Itu uzur yang ketiga tuh. Kasih tanda aja angka 3 gitu, ya. Itu uzur yang ketiga. Kalaupun riwayatnya sahih yang menyatakan bahwasanya seorang sahabat itu bersalah, maka itu juga tidak menjadi alasan bagi kita untuk merendahkan mereka. Kenapa? Karena kesalahan mereka pasti diberikan maaf oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah, ya, dan memang benar sahih riwayat yang mengatakan, di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis tersebut kepada Ammar bin Yasir, wahai Ammar, taqattuluka fi'atun baghiyah. Wahai Ammar, nanti kamu akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Terjadilah perang antara kubunya Ali dengan kubunya Muawiyah. Dan benar dalam peperangan yang terjadi di antara dua kubu tersebut membuat sahabat yang mulia Ammar bin Yasir terbunuh, gugur. Di mana sahabat Ammar bin Yasir ada di kubunya Ali. Berarti yang membunuhnya kubu siapa? Kubunya Muawiyah. Ya, yang membunuh Ammar bin Yasir berarti kubunya Muawiyah. Dari sini kan kita sudah bisa melihat bahwa yang benar itu sebenarnya Ali, yang salah sebenarnya Muawiyah. Dan ini riwayatnya sahihah. Tapi apakah kesahihan riwayat ini menjadi alasan buat kita untuk menyalah-nyalahkan Muawiyah? Enggak bisa. Tetap tidak boleh. Sekalipun kubunya Muawiyah bersalah.
Karena apa? Kesalahannya Muawiyah tetap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih itu hadis yang tadi kita sudah sebutkan, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang pemimpin beristihad kemudian dia benar, dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah, dia dapat 1 pahala. Ya. Nah, ini uzur yang ketiga. Kalaupun uzur yang pertama tadi apa? Riwayatnya kebanyakan dusta. Yang kedua, riwayatnya kebanyakan sudah diubah-ubah, ditambah-tambah, dikurang-kurangi. Uzur yang ketiga, kalau ternyata riwayatnya sahih, maka apa uzur yang bisa kita berikan? Mereka adalah orang yang sudah pasti diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa mereka sudah pasti diberikan maaf? Karena mereka adalah orang-orang yang berijtihad. Di mana orang yang berijtihad bisa benar, bisa juga salah. Namanya saja ijtihad. Ijtihad itu mengerahkan segala kemampuan yang ada, ya pengetahuan, ya pemahaman, ya informasi, semua yang dimiliki dikerahkan semuanya untuk mencari kesimpulan yang benar, untuk menarik kesimpulan yang benar. Maka kalau benar dia diganjar 2 pahala, kalau salah diganjar 1 pahala. Lihat. Salah bukan cuma tidak dicatat sebagai dosa, tapi bahkan diberi ganjaran 1 pahala oleh Allah Ta'ala. Berarti kan seorang mujtahid itu walaupun salah tetap mulia. Ya, seorang mujtahid itu walaupun salah tetap mulia, dan itu adalah tingkatannya para ulama dan sahabat ada di sana, dan sahabat ada di sana. Meskipun demikian, ini tambahan ya, keterangan dari uzur yang ketiga. Ahlus sunnah wal jamaah tidak meyakini bahwa sahabat secara individu maksum. Sahabat secara individu maksum atau tidak maksum? Tidak maksum. Maksum itu artinya terjaga, terpelihara dari kesalahan. Karena yang maksum cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat secara kolektif, secara ijma', iya, mereka maksum. Tapi kalau secara individu personal tidak maksum. Ya. Makanya kalau sahabat sudah ijma', sudah bersepakat akan suatu hal, maka ijma'nya para sahabat merupakan hujjah. Hujjah itu ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada ijma' sahabat, ada qiyas, ya. Ijma'nya sahabat adalah hujjah. Misalnya sahabat berijma', bersepakat bahwa pemimpin pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Itu ijma' sahabat. Enggak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi ijma' itu. Enggak ada seorang sahabat pun yang menentang, saya enggak setuju, enggak ada. Semua sepakat pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti pemimpin setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat juga ijma' bahwa sebaik-baik umat di dalam umat ini, tentunya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Bakar As-Siddiq juga. Enggak ada yang menempatkan, bahkan Umar enggak ada. Enggak ada yang menempatkan Utsman, Ali, enggak ada. Semua menempatkan Abu Bakar di urutan pertama. Itu ijma'nya sahabat, kesepakatannya sahabat. Dan ijma'nya sahabat itu maksum. Kalau maksum dijaga oleh Allah dari kesalahan, berarti ijma'nya sahabat nggak mungkin keliru. Maka ijma'nya sahabat adalah hujjah, dan nggak bisa dilawan dengan ijma'nya yang lain. Ya, misalnya kita nekat bikin ijma' segini orang, ya, tambah jemaah Al-Qamar, tambah UBK, pokoknya ya, semuanya ijma', melawan kesepakatan yang tadi bisa? Nggak bisa, ya. Ijma' itu sudah terbentuk, sudah sah, selesai, sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Ya. Tapi kalau secara individu satu orangnya, sahabat tidak maksum, bisa saja melakukan kesalahan, ya, bisa saja melakukan kesalahan. Kemudian akan tetapi mereka itu punya kelebihan. Kelebihan apa yang mereka punya? Di antaranya as-sabqu fil iman, lebih dulu beriman. Dan yang lebih dulu beriman tentu tidak sama yang belakangan beriman, ya.
Apalagi di masa-masa dakwah yang pertama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah. Beriman di fase itu, di periode itu, hal yang mudah atau hal yang susah? Susah sekali. Di mana kaum muslimin masih belum punya kekuatan. Maka sahabat yang beriman di awal-awal masa dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terutama, mereka memiliki keistimewaan tersendiri. Ya, makanya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disamakan antara berinfak sebelum hijrah dengan berinfak setelah hijrah, ya. Karena berinfak sebelum hijrah itu lebih berat dibandingkan berinfak setelah hijrah, ya. Walaupun di akhir ayatnya Allah mengatakan wa kullu wa'adallahul husna. Semuanya tetap Allah berikan kebaikan. Entah yang berinfak di awal-awal sebelum hijrah, entah sahabat-sahabat yang berinfak di masa setelah hijrah, tetap semuanya diberikan kebaikan oleh Allah. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, yang lebih afdal yang sebelum hijrah itu lebih afdal, lebih utama. Itu perbedaan keutamaan satu sahabat dengan sahabat yang lain. Mereka semua ini, baik yang awal-awal masuk Islam, baik yang akhir-akhir masuk Islam, menjadi satu kesatuan dibandingkan dengan seluruh umat yang datang setelahnya. Setelah masa sahabat ada tabi'in, setelah masa tabi'in ada tabi'ut tabi'in, kemudian a'immah, kemudian seterusnya sampai kita. Kita tarik ke belakang siapa yang ada di ranking pertama? Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja sudah menjadi keunggulan yang tidak mampu disaingi oleh yang lain. Tabi'in tidak mampu, tabi'ut tabi'in tidak mampu, apalagi yang belakangan, ya. Maka ini di antara kelebihan yang dimiliki oleh sahabat, yaitu apa? Lebih dulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hal tersebut dapat menghapuskan dosa yang timbul dari mereka. Kalau hal tersebut itu ada, maksudnya kalau memang dosa dan kesalahan itu memang benar ada, maka kesalahan dan dosa itu pasti terhapuskan, ya, pasti terhapuskan. Dengan satu keutamaan yang sahabat miliki saja, baru satu, belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain, ya. Sahabat itu keutamaan yang dimiliki mereka apakah cuma satu atau lebih dari satu? Pasti lebih dari satu. Masuk Islam, berkorban, berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga, melindungi Nabi. Wah, subhanallah. Gak kira-kira pahala yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya amalan-amalan baik akan menghapuskan kesalahan. Itu pun kalau ada. Dan umumnya sahabat, walaupun mereka tidak masuk, umumnya tetap berusaha menjaga diri benar-benar. Di mana kita pernah sampaikan, ya, sahabat Nabi itu orang yang sangat sensitif sekali dengan dosa. Enggak dosa aja ngerasa bikin dosa. Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu di kesendiriannya mengatakan nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah munafik ini. Dia ngomong sendiri, ya, sama dirinya sendiri. Abu Bakar lewat dan mendengar ucapannya. Kemudian bertanya, "Ada apa wahai Hanzalah? Kok kamu ngomong kayak begitu?" Ya. Kemudian Hanzalah mengatakan, "Saya ini kalau sedang bermajelis dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seakan-akan surga dan neraka tampak jelas di depan saya." Imannya jadi naik, nambah. Kan kita juga begitu, ya, sama. Udah di majelis ilmu udah paling soleh aja begitu, ya. Tapi begitu pulang, kata Hanzalah, ketemu keluarga, ya perasaan itu mulai memudar, ya, pelan-pelan berkurang, sedikit demi sedikit. Maka Abu Bakar pun mengatakan, "Saya juga merasakan hal yang sama wahai Hanzalah." Kemudian Hanzalah bersama Abu Bakar pun pergi menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian menceritakan hal tersebut. Maka barulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Lau tadumuna ala ma kuntum alaihi la safahatkumul malaikah fi furushikum fi turuqikum wa fi furushikum."
Kalau kamu memang benar mampu sanggup mempertahankan kondisi imanmu dimanapun kamu berada, sama seperti kamu sedang bersamaku, pasti malaikat akan menjabat tanganmu mengucapkan selamat. Walakinnahu sa'atan ya hamdalah. Namun tidak bisa demikian. Yang namanya iman itu kadang naik, kadang turun, ya. Itu kan artinya hal yang wajar terjadi begitu. Tapi oleh Hamdalah dianggap sebagai hal yang nggak baik-baik aja. Ya, padahal itu masih normal, masih wajar. Kalau kita bikin dosa, ngerasanya masih baik-baik aja, ya. Kan jauh sekali antara kita dengan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar, kita udah lewati pembahasannya di beberapa halaman sebelumnya. Udah dijamin masuk surga, dijamin statusnya sebagai seorang syahid di antara syuhada. Masih juga bertanya apakah dia termasuk orang yang disebutkan namanya sebagai orang munafik. Masih takut, ya. Itu kualitas iman sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Maka kita katakan, ya, keutamaan, kelebihan yang mereka miliki itu sudah jauh lebih banyak dibandingkan kesalahan. Itu pun kalau ada kesalahannya, ya, itu pun kalau ada kesalahannya maka sudah pasti terhapuskan, sehingga mereka diberi ampunan atas kesalahan-kesalahan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sesudahnya. Berikutnya beliau mengatakan, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim jami'an adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi yang tidak pernah ada sebelumnya, serta tidak akan ada lagi yang seperti mereka. Mereka cuma satu-satunya generasi yang seperti itu. Sahabat-sahabatnya Isa alaihissalam tidak lebih mulia dari sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Pengikutnya Nabi Musa alaihissalam tidak lebih mulia dibandingkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga pengikutnya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam tidak lebih mulia daripada pengikutnya atau sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelumnya nggak ada, setelahnya apalagi, ya. Benar-benar cuma mereka saja yang seperti itu, manusia yang bukan nabi tapi memiliki keutamaan yang sungguh besar dan agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang pilihan dari generasi umat ini. Mereka adalah sebaik-baik umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia atau generasi adalah yang semasa denganku. Tentunya yang beriman, tidak hanya sekedar hidup satu masa, beriman dan satu masa, ya. Karena kalau dipahami cuma satu masa saja, berarti akan masuk ke sana siapa lagi? Abu Lahab, ya, Abu Jahal, dan tentu tidak benar, ya. Yang semasa di sini yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya yaitu masa tabi'in, kemudian yang berikutnya yaitu masa tabi'in. Inilah 3 generasi mufaddalah, ya, generasi utama di dalam umat ini yang tidak mungkin bisa didekati atau apalagi diungguli oleh orang lain yang datang setelah mereka. Maka jangan sampai kita itu ngerasa lebih paham daripada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat-sahabat yang lain ketika misalnya kita dapati kesalahan. Ya, ada satu hal yang menarik ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mensyarah hadis tentang 3 orang yang bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ibadah Nabi di rumah. Maka dijelaskan kepada mereka ibadahnya begini dan begitu. Lalu mereka pun taqalluha, meremehkan, ya, seakan ada sikap gitu doang ternyata, walaupun tidak terucap. Tapi mereka pun masih memaklumi, itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau beliau ibadahnya begitu, wajar, ya, dalam bahasanya mereka. Kemudian orang yang pertama pun mengatakan, saya akan puasa selama-lamanya, tidak akan iftar. Orang yang kedua mengatakan, saya akan sholat malam terus, saya tidak akan
tidur. Orang yang ketiga mengatakan apa? Saya tidak akan menikah. Ya, seperti seorang apa yang memutuskan tidak menikah tuh? Biksu lah ya, atau biarawati juga barangkali ya. Seperti itu. Kemudian mereka pun didatangi oleh Nabi Muhammad SAW ya, dan ditegur, dan Nabi berkata, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam menjelaskan hadis tadi atau riwayat tadi ya, menjelaskan 3 orang tadi yang sikapnya kayak gitu itu ya, tetap masih mengatakan radhiyallahu anhum. Tetap masih mengatakan radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka. Radhiyallahu anhum ini doa yang identik buat siapa ini? Sahabat-sahabat Nabi SAW. Kalau kita atau anak pribadi ya, wallahu alam bisawab, kita semua ketika membaca riwayat tadi, kemudian sikap 3 orang tadi seperti itu ya, itu seakan-akan sudah membuat lupa bahwasanya mereka adalah sahabat Nabi SAW ya. Karena sikapnya yang kayak begitu itu. Pertama, seakan menggampangkan, meremehkan ya, menganggap ya cuma gitu ternyata ibadahnya Nabi selama di rumah. Walaupun kemudian ketiga orang itu mengatakan, tapi kan itu Nabi, wajar, dosanya pasti Allah ampuni. Adapun kita kan belum, maka kita harus lebih semangat lagi. Barulah yang pertama mengatakan begini, yang kedua mengatakan begitu, yang ketiga mengatakan begitu. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan cerita tadi, riwayat tadi tentang 3 orang itu, masih mengatakan radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka bertiga ya. Artinya apa? Kesalahan yang dilakukan oleh ketiga orang sahabat ini tidak membuat status mereka sebagai seorang sahabat itu gugur, yang kemudian bisa disalahkan, kemudian bisa direndahkan, kemudian bisa disikapi dengan seenaknya sendiri. Enggak. Syekh Utsaimin tetap mengatakan radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhum. Itu artinya beliau pribadi juga ya masih benar-benar dan memang begitu selalu sampai wafatnya menjaga prinsipnya sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah yang meyakini bahwa kesalahan sahabat itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi sebuah alasan untuk merendahkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum kalau membaca cerita riwayat ya memang menjelaskan kesalahan sahabat, benar kesalahannya, tetap jaga sikapnya. Ya. Tetap jaga sikapnya, tetap pandai dan cermat di dalam memilih kata ketika menjelaskan kepada orang lain. Misalnya ketika antum baca Nabi SAW menegur Mu'adz ketika Mu'adz mengimami masyarakatnya, warganya dengan bacaan yang sangat panjang hingga diadukan kepada Rasulullah SAW ya. Maka Nabi SAW pun bersabda, afattanan anta ya Mu'adz, ya, apakah kamu hendak menimbulkan fitnah wahai Mu'adz di tengah masyarakatmu sendiri begitu. Ini untuk menerjemahkan kalimat tadi itu, kalau kita nggak menjaga prinsip sebagai seorang ahlu sunnah yang menjaga sikap kepada kesalahan sahabat, itu bisa kebablasan terjemahnya itu. Bisa ditambah-tambahin, ngaco kamu ini, nggak benar kamu ini, penambahan-penambahan terjemahan ya, hanya untuk membuat audiensnya jadi paham. Itu memang harus membuat audiens jadi paham, tapi jangan sampai melupakan prinsip yang ini sedang kita pelajari, yaitu apa? Menjaga sikap terhadap kesalahannya seorang sahabat ya, hatta dalam kegiatan menerjemahkan, hatta dalam kegiatan menjelaskan, pilih bahasa yang tidak merendahkan sahabat ya. Pilih bahasa-bahasa yang tidak menghinakan sahabat ya. Sahabat bisa salah, Mu'adz salah. Kemudian siapa lagi yang salah tuh? Yang membunuh seorang musyrik yang mengatakan la ilaha illallah, Usamah bin Zaid, itu kan salah juga ya. Salah apa benar itu? Salah. Nah, ketika menerjemahkan atau menjelaskan itu, pilih bahasa yang bagus ya, pilih bahasa yang bagus agar mustami' kita, audiens kita, pendengar kita enggak langsung salah paham yang kemudian membuat dia memandang rendah Mu'adz radhiyallahu anhu, yang kemudian membuat dia memandang rendah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma
Jangan sampai begitu. Makanya Syekh Utsaimin pun ketika menjelaskan tentang 3 orang tadi masih mengatakan radhiyallahu anhum. Itu untuk apa? Membuat kita yang membaca penjelasan beliau menjaga sikap, mengingatkan kita untuk tetap jaga sikap bahwasanya 3 orang tadi tetaplah seorang sahabat. Apa definisi sahabat? Seorang yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman dengannya dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW, dan ketiga syarat tersebut ada pada 3 orang tadi. Ya, ada pada 3 orang tadi hingga mereka sah terkategorikan sebagai sahabat Nabi SAW. Berikutnya karomah para wali, ya, karomah para wali Allah Subhanahu wa taala. Di sini langsung beliau bawakan sikapnya, baru beliau mendefinisikan apa itu karomah, ya. Di paragraf pertama, termasuk dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membenarkan dan mempercayai adanya karomah para wali. Dan ini termasuk kecakapan beliau rahimahullah taala, Ustaz Yazid rahimahullah taala, di dalam menyusun buku ini. Karena kan beliau memang sedang menjelaskan prinsip. Ya, umumnya kan penjelasan dimulai dengan definisi, baru sikapnya misalnya. Tapi di sini beliau mulai dari sikap dulu, baru definisi, supaya nggak kabur ke sana kemari kitanya. Ya, di dalam memahami alur buku ini. Makanya beliau sebutkan lebih dulu di paragraf pertama, termasuk dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah membenarkan dan mempercayai adanya karomah para wali dan apa yang Allah Ta'ala tunjukkan melalui mereka dari hal-hal yang luar biasa. Percaya, Ahlussunnah wal Jamaah itu percaya. Walaupun kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang sunni, dituntut dan selalu diarahkan, ditarbiyah, diajari untuk bersikap logis. Akan tetapi logika kita jangan sampai membuat kita jadi tidak mempercayai adanya karomah. Karomah itu benar ada, ya. Karomah itu benar ada. Yang dimaksud dengan karomah adalah apa yang Allah karuniakan. Nah, baru beliau mendefinisikannya melalui tangan para wali-walinya yang mukmin berupa keluar biasaan seperti ilmu, kekuasaan dan lainnya. Langsung beliau contohkan di sini. Misalnya makanan yang Allah berikan kepada Maryam binti Imran. Di mana makanan itu Allah hadirkan? Di mihrabnya Maryam, ya. Hingga Imran pun Zakaria berkata, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu mendapatkan semua makanan-makanan ini? Padahal sebagian ulama mufassirin menjelaskan di antara makanan yang hadir di mihrabnya itu merupakan buah-buahan yang enggak ada di tempat itu dan enggak ada di musim itu. Ya, kan makin aneh aja. Ya, misalnya nih sekarang lagi enggak musim durian misalnya. Ya, tahu-tahu ada durian kan, ini udah aneh aja. Apalagi ini udah enggak musimnya, enggak di tempatnya, dan enggak ada yang mendatangkan, enggak ada yang membawakan. Kok ternyata ada di sana? Makanya Zakaria berkata, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu dapat ini semua? Maryam pun mengatakan, "Qalat huwa min indillah." Itu datang dari Allah semuanya. Ya, baru di sana Zakaria berkata, "Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Ya, Zakaria pun langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik." Ya. Para ulama juga menjelaskan itu merupakan salah satu momen dikabulkannya doa, yaitu ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, langsung spontan mengucapkan doa. Ya, makanya momen itu langsung digunakan oleh Zakaria untuk memanjatkan doa, meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada naungan yang Allah berikan kepada Usaid bin Hubair ketika membaca Al-Qur'an di malam hari. Ya, dia lihat ada bayangan apa di atas. Kemudian dia baca lagi. Dia lihat makin tinggi lagi, dia baca lagi. Akhirnya dia stop bacaan Qur'annya. Ya. Esokan harinya dia sampaikan kepada Nabi SAW, dan Nabi mengatakan, "Itu tadi sesungguhnya adalah malaikat yang sedang mendengarkan bacaanmu. Seandainya kamu tetap baca lanjut sampai pagi, bayangan itu masih akan tetap ada di atasmu dan orang-orang bisa melihatnya." Namun qadarullah, Usaid berhenti dan akhirnya bayangan di atas kepalanya pun
menghilang, dan itu yang menyatakan bahwa itu adalah malaikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita nggak bisa kayak gitu. Itu malaikat itu di atas kamu, ya. Atau ketika memakamkan seseorang kemudian banyak burung-burung berkitaran di situ, malaikat-malaikat, nggak bisa. Ya, kita nggak tahu kok hal yang gaib begitu. Rasulullah juga tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta berita-berita mengenai para pemuka umat ini, para sahabat, ya. Di antaranya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengkhabarkan kepada istrinya bahwa nanti ia akan melahirkan seorang anak perempuan, dan benar saja ternyata yang lahir adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Ya, begitu saja, ya, tentang yang beliau sampaikan, dan itu tidak berulang, ya. Ketika nanti, wah ini ternyata yang lahir Abdurrahman, laki-laki, lahir Abdurrahman, enggak. Nanti yang lahir laki-laki lagi Abdullah, enggak gitu, cuma sekali aja, ya, enggak bolak-balik terus-terusan. Itu karomah tuh begitu, enggak berulang kali terjadinya, ya. Kalau sihir terjadinya berulang kali, ya. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mengutus pasukan, ya, ke salah satu negeri di negeri Syam, sementara beliau di Madinah, beliau mengatakan kepada pasukan tersebut, ya sariyata al-jabal, wahai pasukan berlindunglah di balik bukit, ya. Padahal Umar ada di Madinah sementara pasukannya di tempat yang sangat jauh, dan Umar berkata biasa saja di atas mimbar khutbah, akan tapi suaranya didengar oleh pasukan tersebut, fantafa'u bihi, dan mereka pun melaksanakan apa yang disampaikan oleh Umar, mereka bersembunyi di balik bukit. Itu juga karomahnya Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Dan tidak berulang setiap kali ngirim pasukan ke sana, ke sini, enggak gitu-gitu, ya. Sekali itu aja, ya. Dan itu spontanitas saja begitu, ya. Jadi jangan dipahami bahwa setiap wali Allah harus pasti ada karomah, itu enggak mesti, ya. Karomah itu bukan syarat kewalian, ya. Karomah itu bukan syarat kewalian. Syarat diberikannya karomah yaitu orang diberi karomah tersebut jika istiqomah dalam iman dan mengikuti syariat, ya. Ini syaratnya harus istiqomah dan mengikuti syariat. Baik, silakan dikumandangkan azan salat Isya. Baik, kita teruskan sedikit lagi. Syarat diberikannya karomah oleh Allah taala tentunya, ya, yaitu orang yang diberi karomah tersebut istiqomah dalam iman dan mengikuti syariat, dan karomah itu tidak dicari, ya. Para sahabat ridwanullah alim jami'an yang karomah terjadi pada diri mereka, kemudian umat-umat terdahulu, Maryam bintu Imran, kemudian juga ashabul kahfi yang tidur selama 300 sinina wasdadu 309 tahun. Itu apakah mereka mencari-cari karomah itu? Tidak sama sekali, ya. Bahkan mereka nggak tahu kalau bakal kejadian begitu. Mereka nggak tahu kalau bakal kejadian kayak begitu. Jika tidak demikian, maka yang berlaku padanya adalah keluar biasaan wali-wali syaitan, ya. Makanya Syekhul Islam mengatakan, kamu jangan mudah tertipu begitu dengan orang yang mempunyai keajaiban-keajaiban sebelum kamu tahu bagaimana sikap dia terhadap Al-Quran was sunnah, ya. Biasa aja kalau ngelihat ada orang misalnya bisa berjalan di udara atau berjalan di air, jangan langsung dipastikan karomah wali begitu. Enggak kayak gitu, belum tentu. Boleh jadi itu merupakan hal yang dia lakukan dengan bekerja sama dengan syaitan, ya. Dan bahkan seorang wali pun tidak mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang wali, ya. Justru menyembunyikan kesolehannya, ketakwaannya sebisa mungkin dari orang lain. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, walau idda'al wilayah la kharaja 'anil wilayah. Seorang wali itu, ya, kalau seandainya dia mengaku-ngaku sebagai wali, malah jadi nggak jadi wali dia, ya, malah jadi batal jadi wali dia, ya. Karena kalau dia mengaku dirinya sebagai wali, berarti kan otomatis mentazkiyah dirinya sendiri. Sementara mentazkiyah diri sendiri itu nggak boleh. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kalian tazkiyah diri kalian sendiri, rekomendasi diri kalian sendiri bahwa diri kalian itu suci, bahwa diri kalian itu bersih, soleh, takwa. Enggak boleh kayak gitu, pastikan diri sendiri. Kalau ke orang lain silahkan kalian husnudzon, tapi kalau diri sendiri jangan.
Huwa a'lamu bimanittaqa, dialah yang paling tahu siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, ini karakteristik kewalian yang sesungguhnya. Standar kita firman Allah, bukan katanya. Dan katanya orang-orang ini adalah wali, ini adalah wali, ini adalah wali karena dia punya karomah. Dan seorang wali nggak harus punya karomah. Semua sahabat Nabi adalah wali, semua. Tapi apakah semuanya ada karomah? Nggak ada. Hanya beberapa bagian aja yang ada. Kayak Umar ada, ya. Kemudian juga Abu Bakar juga ada, Khalid bin Walid juga ada. Itu pun nggak terus-terusan kok. Ya, itu pun tidak terus-terusan. Selebihnya nggak ada. Selebihnya tidak ada. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nih, ya, surah Yunus ayat 63. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula bersedih hati. Siapa mereka? Dicetak tebal ini langsung, ya, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Orang beriman senantiasa bertakwa, dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, seorang wali tidak mungkin mengklaim dirinya adalah wali, ya. Jangan mentang-mentang, wah saya beriman, saya bertakwa, saya wali ini. Jangan macam-macam sama saya begitu. Nggak bisa kayak begitu, ya. Kalau kita husnudzon sama orang lain boleh, hati-hati kamu jangan macam-macam, jangan sembarangan. Beliau setahu kita adalah seorang mukmin. Beliau setahu kita adalah orang yang bertakwa. Dan kewajiban kita terhadap orang-orang seperti itu adalah bersikap baik kepadanya, bersikap loyal kepadanya. Tapi kalau ke diri sendiri mengajak orang lain bersikap loyal kepada dia, membela dia, itu nggak boleh kayak begitu, ya. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di akhirat, tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mengatakan, orang-orang mukmin semuanya adalah wali-wali Allah, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat kepada Allah dan yang paling mengikuti Al-Quran. Sekali lagi, wali tidak harus ada karomah, tapi karomah pasti ada pada diri seorang wali, ya. Jadi wali tidak harus ada karomah. Wah, nggak ada karomahnya, bukan wali nih, nggak begitu, ya. Sahabat-sahabat Nabi wali-wali Allah. Imam madhab yang 4, wali Allah bukan? Wali Allah Subhanahu wa taala mereka. Ya, semuanya mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalipun misalnya kita nggak tahu ada karomah pada diri mereka dan ada karomah pada diri mereka, itu tidak serta-merta membuat kita, wah ini bukan wali Allah nih gara-gara nggak ada karomahnya, ya. Dan ana tambahkan sedikit dia dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwa manusia di dalam menyikapi karomah wali terbagi menjadi 3 golongan, ya. Manusia di dalam menyikapi karomah wali Allah terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama mengingkarinya. Golongan yang pertama mengingkarinya. Golongan yang pertama mengingkarinya. Dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, ya. Dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang memang menuhankan akal, ya. Enggak logis lah masa Umar di Madinah sementara pasukannya entah di mana bisa memberitahukan bahaya kepada mereka. Enggak logis lah Abu Bakar bisa memberitahukan bahwa istrinya kelak akan melahirkan seorang anak perempuan, sementara dunia medis di hari itu belum secanggih hari ini. Logis saja yang mereka selalu sampaikan, ya. Itu golongan yang pertama, mengingkarinya. Golongan yang kedua, menyikapinya secara berlebihan, meyakininya secara berlebihan, ya, meyakininya secara berlebihan. Siapa mereka? Ya, mereka adalah golongan orang-orang yang berakidah sufiyah, ya, berakidah sufiyah. Begitu juga orang-orang kuburiyun, ya. Saya lewat kuburan ini keluar suara, ya. Begini dan begitu, saya disuruh begini dan begitu, ya. Kalaupun benar, itu bukan karomah buat dia, karomah buat kuburan itu malah, ya, penghuni kubur itu malahan. Kan yang diizinkan Allah, kalaupun benar, ya, ini kata Syekhul Islam Taimiyah. Beliau mengatakan, dalam pembahasan ini tidak termasuk, ya, pengakuan orang yang katanya datang ke kuburan alim tertentu, kemudian dia dapat bisikan ini dan itu dari alim itu. Kata Syekhul Islam, kalaupun itu benar, itu bukan menjadi karomah buat dia, justru menjadi karomah buat yang ada di dalam kubur itu. Kalaupun itu benar, ya, tapi kan nggak benar, ya, tapi kan nggak benar. Ini golongan yang kedua yang meyakininya secara berlebihan sampai semuanya dianggap karomah, ya, sampai semuanya dianggap
karomah ya. Kemudian yang ketiga, mereka yang bersikap pertengahan, tidak mengingkarinya, meyakininya sebagaimana penjelasan dalil-dalil syariat ya. Tidak mengingkarinya dan meyakininya sebagaimana dalil-dalil syariat. Siapa kira-kira mereka? Ahlus sunnah wal jamaah ya, ahlus sunnah wal jamaah ya. Kita termasuk yang mana? 1, 2 atau 3? Termasuk yang 3. Kita tidak menuhankan akal. Kita disuruh bersikap logis dalam beragama, tapi logika ini tidak segala-galanya. Masih ada firman Allah di atasnya, kemudian setelahnya ada sabda Rasulullah SAW, baru logika kita berikutnya. Dan logika kita ngikut aja apa yang Allah katakan, apa yang Rasul sabdakan ya. Ini yang ketiga, yang bersikap pertengahan, tidak mengingkarinya sebagaimana orang-orang Mu'tazilah, tidak meyakini berlebihan sebagaimana orang-orang Sufiyah dan Kuburiyun. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.